Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Salam, selamat pagi bagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi ini, kita mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu, kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi ini diambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 3 ayat 9 demikian firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ketika kita mendapatkan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, bagaimanakah respon kita? Apakah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita terhadap orang yang sudah melakukan kejahatan bagi kita? Membalas perbuatan orang yang melakukan kejahatan bagi kita merupakan hal yang umum dan wajar bagi dunia ini. Karena itulah naluri orang berdosa, ingin melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan di dalam kehidupannya. Petrus menegaskan ajaran yang berbeda dengan pandangan dunia. Petrus mengajarkan kepada jemaat pada waktu itu. Pada saat itu, jemaat sedang mengalami penderitaan, mengalami perbuatan yang tidak baik, mengalami kejahatan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dari orang-orang Yahudi, dari pemerintah. Perbuatan yang tidak baik oleh karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah perlakuan yang tidak adil, perbuatan jahat yang mereka terima, yang mereka alami di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, yang kurang kondusif, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, tapi justru Petrus menegaskan kepada jemaat supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
atau membalas caci maki dengan caci maki. Petrus mengharapkan supaya jemaat untuk tidak membalas perbuatan jahat yang mereka terima. Tapi Petrus mau supaya mereka justru memberkati. Tidak hanya berlaku pasif, tidak membalas, tetapi berlaku ataupun bertindak aktif, yaitu memberkati orang-orang yang melakukan kejahatan bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira sanggup nggak kita ya ketika perlakuan yang tidak baik sangat menyakitkan hati, tidak membalas saja itu sudah sangat luar biasa sekali. Tapi justru hari ini kita mau belajar. Petrus mengajarkan, menegaskan supaya kita harus memberkati orang-orang yang berbuat jahat. Dalam kehidupan kita orang Karo ada ungkapan gelarne atikula. Itu selalu yang kita pikirkan dan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika orang melakukan perbuatan yang tidak baik, ketika orang berbuat jahat kepada kita, gelarne atikula. Sehingga kita merencanakan sesuatu yang tidak baik juga bagi dia. Kita juga ingin membalas apa yang dia perbuat bagi kita. Karena gelarne atikula. Tapi hari ini kita belajar. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi justru kita memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena apa? Karena itulah standar yang Tuhan inginkan. Itulah standar yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, sudah memberikan contoh bagi kita di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus disiksa, ketika Tuhan Yesus dianiaya, sampai tersalib di kayu salib, sudah berada di kayu salib pun, masih tetap disiksa dan dianiaya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang melakukan kejahatan bagi dia? Sebenarnya Tuhan Yesus punya kuasa untuk membalas perbuatan mereka. Tapi Yesus justru tidak membalas dengan perbuatan jahat. Tapi Yesus justru berdoa bagi mereka. Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ketika kita memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Justru kita tidak hanya memberkati orang yang berbuat jahat, tapi kita terlebih dahulu mendapatkan berkat di dalam hidup kita. Kita terhindar dari dosa, kita tidak melakukan perbuatan dosa, dan kita tidak sama dengan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Berkat Tuhan begitu luar biasa. Ketika kita mampu untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kesabaran sudah tertanam di dalam hati kita. Di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan sudah duluan kita terima di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak melakukan dosa. Dan ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tapi justru ketika kita mampu memberkati, kita menjadi saksi Kristus. Dan kita menyatakan bagi dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita juga mampu melakukan sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan dunia ini? Jadi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini.
Kita mau hidup tampil beda. Kita mau menyatakan kepada dunia ini, menyaksikan kepada dunia ini bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup tampil beda dengan dunia ini, yang mampu melakukan kebaikan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita akan membuang gelar neate kulang, tidak lagi kita praktekkan di dalam kehidupan kita, tapi kita mau memberkati orang-orang yang berbuat jahat. Kita mau mendoakan mereka. Bagaimana caranya? Mari kita berdamai dengan diri kita. Mari kita terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari biarkan Tuhan Yesus yang bertahta di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu bertindak seperti yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, apalagi memberkati. Tapi ketika Tuhan Yesus yang berkuasa dan bertahta di dalam hidup kita, kita pasti mampu melakukan kebaikan dan bahkan memberkati orang-orang yang berbuat jahat bagi kita. Selamat melakukan kebaikan. Selamat untuk memberkati orang-orang yang berbuat tidak baik bagi kita. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sapaan firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini Tuhan, seringkali kami membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tapi hari ini kami sudah belajar supaya kami Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tapi kami mau memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sudah memberikan teladan bagi kami. Tuhan Yesus ajari kami untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, begitu banyak perlakuan yang tidak baik, kejahatan yang kami terima dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami tidak mau membalasnya. Tapi kami mau membalasnya dengan kebaikan dan berkat. Supaya Tuhan, hidup kami damai. Kami tetap sukacita. Kami tetap mampu menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan sapaan teduh ini dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, berikan tetap sukacita bagi mereka. Berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, jika ada yang dalam kondisi kurang sehat, Engkau sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah GBKP Runggun Cijantung. Kau berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap keluarga, berkati pekerjaan mereka. Berikan tetap damai sejahtera bagi mereka Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu ini Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk tetap menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan mereka. Kau juga berkati pendeta kami yang melayani di GBKP Runggun Cijantung, juga pertua diaken, Nora Naras, guru-guru sekolah minggu. Kau berkati setiap mereka Tuhan, supaya melalui pelayanan mereka Tuhan, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.